apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang sehat, ayo jalan-jalan lagi. Jangan ini ya, jangan bosan-bosan untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar tempat Anda, minimal kayak gitu. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Gunung Kangsir ya. Ini namanya Dusun Gunung Kangsir, tepatnya di Desa Dermo. Nggak tahu ya, lupa saya. Pokoknya letaknya di Desa Dermo mungkin ya, di Desa Dermo. Di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dan kita di sini nih ada di Candi Gunung Kangsir. Nah, candi ini diperkirakan berasal dari masanya Raja Airlangga ya, sekitar abad ke-11. Tapi benar atau enggak, tapi ada juga yang mengatakan jauh sebelum itu atau mungkin setelah setelah abad itu. Masalahnya data mengenai candi ini sendiri ya sangat minim ya, sangat sedikit, bisa dikatakan untuk sumber tertulisnya itu tidak ada guys. Dan bentuk dari candi ini ya bisa dilihat ya kayak gitu. Kalau dikatakan berasal dari Raja Airlangga atau mungkin zaman sebelumnya, ini karena tidak salah ya, karena di situ ada peninggalan berupa relief yang mirip dengan candi yang ada di Jawa Tengah ya, tepatnya di Candi Prambanan. Cuma buatannya itu loh yang agak unik, karena di sini dibuat dari batu bata ya, batu bata merah. Sementara kalau yang ada di Jawa Tengah itu dari batu andesit atau batu gunung gitu, yang diambil dari sungai guys. Dan untuk candinya sendiri ini untuk sifatnya, keagamaannya apa juga tidak diketahui secara pasti. Dan apakah Hindu, apakah Buddha, nggak tahu ya. Tapi dilihat dari dari reliefnya ini sudah kategorinya bagus sekali guys ya. Dan bisa dikatakan reliefnya itu seperti dicetak, bukan bukan dipahat. Jadi sangat halus. Dan di situ ada yang bisa dilihat di situ ya, gambar atau reliefnya, relief Kalpataru itu mirip dengan yang ada di Candi Prambanan guys. Oke, kalau kita tahu sendiri Kalpataru itu merupakan kayaknya sih ada kaitannya sama pohon kehidupan. Dan untuk kesejarahannya, karena di sini tuh nggak ada ya versinya, versi lokal yang sekarang berbicara. Dan ngomong-ngomong soal versi lokal, nah masyarakat di sini punya mitos tersendiri ya tentang candi ini. Ini konon dikaitkan dengan seorang wanita yang namanya Sri Gati gitu ya. Dan konon candi ini dibangun untuk wanita tersebut. Dan asalnya dari mana ini juga tidak ada yang tahu ya, apakah dia berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba dia datang karena mungkin sebagai semacam kata hatinya gitu mungkin ya, sampai tiba di tempat ini. Dan masyarakat di sini waktu itu masih mengembara, masih belum mengerti bagaimana cara menanam. Makanya ya mereka kadang-kadang ya kekurangan makanan, dan timbullah suatu masa yang namanya paceklik. Dan seorang janda ya, janda atau wanita aja gitu ya, pokoknya wanita yang namanya Sri Gati ini kemudian mengajak untuk berdoa kepada
dewa ya, katanya gitu. Terus kemudian tiba-tiba datang burung gitu ya, burung yang kemudian menjatuhkan biji-bijian, dan akhirnya biji-bijian itu ditanam ya. Setelah itu diolah. Nah, setelah diolah akhirnya jadi makanan ya, yang kemudian dikenal sebagai nama padi. Dan burungnya itu sejenis gelatik katanya sih gitu, menurut mitos yang ada di wilayah situ guys ya. Dan untuk namanya sendiri, kenapa kok dikatakan gangsir? Nah, ini karena kita bisa lihat ya, di sini ada reliefnya mirip sekali dengan gaya-gaya yang Jawa Timur awal gitulah. Mungkin masih berkaitan sama yang ada di Jawa Tengah gitu. Terus balik lagi ya tentang ini, tentang relief-relief yang ada di sini dan tentang nama Gunung Gangsir itu sendiri ya. Gunung Gangsir itu mungkin ada kaitannya sama ini ya, sama candi ini yang dulu mungkin terkubur ya, dan memang bentuk bagian dalamnya seperti ini yang fungsinya sendiri juga kurang ini ya, kurang dapat diketahui. Terus kemudian di sini kayaknya di pahat ya, dicongkel begitu saja ya. Sayang sekali karena ya sangat ini ya, sangat minim ya, informasinya saja kurang, kemudian untuk mengetahuinya juga sangat membingungkan mungkin ya. Oke, kembali lagi ke Gunung Gangsir tadi. Dari tadi kok nggak jadi-jadi ngomong kayak gitu. Tentang Gunung Gangsir sendiri itu, dulu banyak orang mengira bahwa di sini merupakan tempatnya harta karun ya, dan akhirnya digangsir atau digali. Makanya gunung yang tadinya itu, yang akhirnya, bukannya yang tadinya, yang akhirnya diketahui sebagai candi ini mungkin ya, itu gundukan bukit dan digangsir itu, akhirnya dari sinilah kemudian muncul nama Gunung Gangsir itu, kalau nggak salah seperti itu guys. Mudah-mudahan ini ya paham dengan penjelasan dari saya. Dan untuk reliefnya sendiri di sini banyak yang dicongkel, ini pada masa Jepang ya. Ini banyak yang hilang, dan untuk sudah informasinya minim sekali, udah gitu reliefnya dicongkel. Sangat disayangkan. Dan untuk yang ada di gambar-gambar itu juga kenapa kok digali sama masyarakat yang ada di sini, ini karena ada kaitannya dengan gambar-gambar yang ada di reliefnya itu, yang ada gentong-gentong, dikira di situ ada harta karun. Dan memang nggak salah juga, karena ternyata di sini juga pernah ditemukan ada lempengan emas yang ada reliefnya. Ini bisa dilihat dari pecahannya ya guys ya. Nah, dan di situ ada emas, dan sekarang disimpan di tempat yang aman ya, bukan di sini tapi di daerah Trowulan, di BPCB Trowulan. Jadi gitu, ternyata ada apa namanya, emas yang sebenarnya gitu ya, jadi nggak bohong. Nah, itu wadahnya ya, atau tempatnya untuk menyimpan pada saat ada penggalian kembali, ditemukan seperti itu. Oke, dan di sini ada tempat penyimpanannya, tapi kalau emasnya sudah nggak ada guys ya. Dan seperti ini pecahan-pecahan atau fragmen dari yang ada ditemukan di sekitarnya Candi Gunung Gangsir. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Silakan kalau ada yang mau tanya atau apa gimana. Sombong banget. Oke, terima kasih. Saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.